Halo, ketemu lagi dengan saya Bagurudam Iman. Nah, di video kita kali ini kita akan lanjut lagi belajar dari videonya Mike Johnson. Oke, yuk langsung aja kita lihat ke layarnya yuk. Nah, ini yang kemarin kan saya udah menerjemahkan ya. Jadi sekarang saya akan menerjemahkan aja karena kalau kita lihat di videonya ini videonya tuh kan subtitlesnya nggak ada, cuman English auto generated, makanya saya menerjemahkan aja. Nah, buat kalian yang ada video yang pengen diterjemahkan, silahkan aja. Kalian bisa hubungi saya. Ini saya membuka jasa penerjemahan video. Linknya saya berikan di bawah ya. Jadi kalian tahu berapa biayanya segala, terus gimana. Terus kemudian juga saya jualan video yang sudah saya berikan subtitle bahasa Indonesianya. Ini saya berikan subtitlenya sendiri ya. Linknya juga saya berikan di kotak deskripsi yang ada di bawah. Jadi nanti kalian masuk ke sini aja, kalian bisa lihat contoh-contohnya gitu. Yang udah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Terus kemudian buat yang kemarin nanya, saya ngajar drum di mana, saya udah nggak ngajar. Itu video-video yang ada di YouTube channel saya yang sekarang itu hasil dari uploadan video-video yang lama gitu, di channel yang lama gitu. Tuh kalian tonton aja video saya yang di sini. Selamat datang di YouTube channel saya jelaskan saya berada di mana sekarang, bla 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 segala macam. Dan kalau kalian mau belajar, ikutan belajar di sini aja nih. Ini paket video belajar dan pemula. Kalian traktir saya 12 kopi. 12 kopi itu berapa? Coba aja diklik di situ. Terus kemudian nanti kalian bisa mendapatkan akses ke sini. Oke. Nah, ini tuh 2, 3, 4, 5. Bukan cuma 5 video doang ya. Kayak misalnya saya buka paket video belajar dan pemula. Tuh, ini ada banyak tuh. 40. Lebih 50. Tuh. Oke, ada sekitar 60-an video gitu di sini tuh. Dan ini video ini tidak saya publish di YouTube ya. Itu saya unlisted gitu. Jadi kalian nggak bisa nonton kecuali kalau kalian jadi member di sini gitu. Nanti kalau kalian mau nanya-nanya juga bisa gitu. Oke, terus saya udah nggak ngajar lagi karena ini udah saya pindahin juga gitu. Udah lu langsung aja ya. Daripada berlama-lama lagi, kita langsung aja belajar dari video ini gitu. Jadi kalau kalian mau lihat videonya, langsung lihat aja di YouTube, cari ini 4 Stage Practice Method Stage 1 by Mike Johnson. Oke, karena kita kemarin udah, sekarang kita lanjut. Oke, lanjut. Ini saya nerjemahinnya on the spot ya, maksudnya langsung dadakan di sini. Tapi karena biasanya kalau saya nerjemahin itu, saya nggak sekali jalan gitu. Saya ulang lagi, saya pastiin nggak ada salah ketik, terus nggak ada salah terjemahan gitu loh. Itulah seperti itu cara saya. Dan karena ini saya menerjemahkan langsung, kemungkinan mungkin ada yang salah-salah karena saya langsung on the spot gitu, langsung saat ini, langsung dengerin, langsung gitu. Nggak belum di revisi segala macam, belum ditonton I had to ulang. realize Oke, langsung aja ya. is instead of thinking about these as drums, this is an art. So how do you practice art? How do you practice art? Bagaimana sih caranya melatih melatih seni itu gitu. Oke. I stopped thinking about how to practice music. I started thinking of how to practice art. Saya berhenti untuk berpikir. Saya berhenti untuk berlatih musik secara atletik, maksudnya dia jadi pola-pola gitu, tapi dia lebih melatih di sini maksudnya dia gini ya. Saya berhenti untuk berlatih musik. Stop thinking about how to practice music. Saya berhenti untuk berpikir. Saya berhenti berpikir untuk melatih musik gitu. Saya berhenti berpikir untuk berlatih musik. Berlatih musik maksudnya pola-polanya gitu, pola rudimennya segala macam. Tapi kemudian dia mikir, terus kemudian kita lanjut lagi. Music. I started thinking of how to practice art. Dan kemudian saya mulai berpikir mengenai gimana cara melatih seni gitu. Jadi apa yang kalian latih, rudimen segala macam, nanti kalian akan mikirkan gimana penerapannya supaya nanti ketika di lagu tuh jadinya enak gitu. Bukan cuma semua pola pattern gitu doang, pola-pola aja yang akhirnya ketika dimainin jadi nggak enak. Okay. A skill set you want to be better at might be your speed. Skill yang kalian perlukan, yang kalian butuhkan untuk skill yang perlu untuk kalian latih adalah kecepatan.
speed. Oke. A skill set you want to be better at might be your speed. Skill yang perlu kalian latihan mungkin skill yang perlu untuk kalian latihan yang mungkin untuk kalian latih mungkin adalah kecepatan. Misalnya kalian lagi ngejar kecepatan nih maksudnya. Dia gitu. Okay, you want to be faster at the drums. Misalnya kalian pingin cepet nih. Misalnya kalian pingin cepet di drum. Misalnya pingin mainin brrrr gitu, pingin cepet daripada mainin ta kalian tur. Nah, itu maksud dia dengan kecepatan gitu. Oke. You want to be faster at the drums. That's a skill set. Itu adalah sebuah skill yang perlu kalian latih. Itu adalah sebuah skill yang perlu kalian latih. Oke, sip. There's also creativity. I wish I could just be better. So creativity. Juga ada masalah kreativitas. Juga ada yang namanya kreativitas. Ini terlalu ini nih nggak enak gue ngetiknya. Juga ada yang namanya kreativitas. Oke, ini terlalu wow. I wish I could just be better at fills. I wish I could improvise. Gue pingin fill in gue jadi gue pingin fill in gue jadi lebih variatif gitu. Misalnya gitu. Gue pingin fill in I wish I could just saya berharap. Nah, itu kok bahasa bakunya begitu. Saya berharap misalnya saya berharap kalau pakai bahasa baku ya. Saya misalnya berharap fill in saya menjadi jauh lebih variatif kayak gitu. Itu pakai bahasa baku ya. Fills. I wish I could improvise on the fly. Well, that's Saya pingin bisa improvisasi langsung aja gitu tanpa perlu mikir gitu. On the fly itu maksudnya gitu. Plus at the spot, on the spot, pleng langsung aja gitu. Saya pingin bisa improvisasi langsung aja gitu tanpa perlu mikir. fly. Well, that's a totally separate skill set. That's totally a separate totally skill. separate skill set. That's totally separate skill set. Itu merupakan skill yang berbeda lagi gitu. Maksudnya kalian perlu melatih hal yang itu gitu loh. Jadi ada beberapa skill, ada skill tentang kecepatan tuh cuman mikirin tentang kecepatan, tapi ketika pengen bisa fill in yang variatif itu masalah kreativitas, gimana kita nanti melatih kreativitas kita gitu. Itu di situ maksudnya. Skill set, that's creativity. Itu merupakan skill yang berbeda lagi yang namanya kreativitas gitu. Kita satuin aja ya. Jadi gaya terjemahan saya itu lebih ke maksudnya dia apa sih, karena kebetulan saya di drum juga, saya guru drum 15 tahun tapi sekarang udah nggak ngajar lagi, jadi saya tahu gitu prosesnya dan saya akan coba bahasakan dengan cara saya sehingga nantinya kalian akan lebih mudah untuk mengerti dan lebih mudah untuk paham gitu ketimbang pakai Google Translate terus kalian terus nanti kalian bisa salah mengerti juga gitu. Karena saya guru drum dan ini bidang saya gitu, saya bisa memparafrasekan kalimatnya, nggak perlu kayak Google Translate banget, tapi yang penting kalian ngerti dan langsung oh iya itu maksudnya, oke, gitu ya. Then there's things that you just can't do. And then there's things you just can't do, dan ada hal-hal yang kalian tidak bisa lakukan, yang entah gimana kalian nggak bisa lakukan gitu. And those are things that I want to practice. I want to learn. Dan ada hal-hal yang kalian belum kalian bisa lakukan. Oke. Dan ada hal yang belum bisa kalian lakukan. Atau belum kalian bisa lakukan sama aja. Dan ada hal-hal yang belum kalian bisa lakukan. Belum bisa kalian lakukan, lebih enakan gini kayaknya. Ada hal-hal yang belum bisa kalian lakukan. And those are things that I want to practice. Dan hal-hal tersebutlah dan hal-hal itulah yang ingin saya latih.
Nah, kalau latihan itu saya menjelaskan sedikit ya tentang latihan. Latihan itu adalah kita melatih sesuatu yang kita nggak bisa gitu loh. Banyak orang mikir, oh gue latihan tapi kok udah bagus banget. Itu bukan latihan namanya. Kalau latihan namanya itu kelihatannya jelek gitu. Kecuali kalau latihan ngerapihin ya, ngerapihin udah kelihatan bentuknya. Tapi tetap masih ada salah-salahnya gitu. Karena kan namanya ngerapihin banget gitu. Oke, langsung aja lanjut lagi. So I want to learn how to do the things that I can't do. I want to learn to do things that I can't do. Saya ingin melatih hal yang tidak bisa saya lakukan. Saya lebih memilih kata belum bisa saya lakukan. Karena kalian pingin melakukan kan, tapi saat itu kalian belum bisa. Tapi kalau kalian latihan terus sampai akhirnya kalian bisa gitu. Itulah kenapa saya pakai kata belum. And then there's the most important thing, which is, shouldn't I be able to make music feel good? Isn't that why I'm doing all of this? Is to make music feel good? Oke, itu jadi saya dengerin dulu satu partnya dia, baru saya maksudnya di ini. And then there's the most important thing, which is, shouldn't I be able to make music feel good? Dan kemudian ada hal yang paling pentingnya. And then there's the most important thing, which is. Dan ada hal yang paling pentingnya di sini. Dan ada hal yang terpentingnya di sini, yaitu. Shouldn't I be able to make music feel good? Yaitu gimana saya bisa membuat enak sebuah lagu. Jadi maksudnya membuat enak sebuah lagu itu adalah ketika kita ngisi drum untuk sebuah lagu nih. Nanti kalau kalian main drum udah banyak, udah bagus gitu. Ntar ada orang yang minta kalian untuk ngisi drum gitu. Coba dong ngisiin drumnya. Nah di situ kalian harus memikirkan tentang lagunya yang pas, ketukannya untuk lagu ini gimana ya. Nggak cuman kalian pingin pamer doang, pamer skill doang. Nggak gitu, tapi lebih ke musiknya butuh drum yang kayak gini. Nah gue jangan bermain berlebihan atau jangan yang umbar skill gila-gilaan gitu. Yang penting lagunya jadi enak didengar gitu. Good. Isn't that why I'm doing all of this? Bukankah memang tujuan akhir kita bermain drum itu adalah untuk hal itu maksudnya untuk bisa mengenakan lagu yang kita isi gitu. Is to make music feel good. Agar musik yang kita isi drumnya itu jadi terdengar enak gitu, enak didengar gitu, jadi terdengar enak. Rudiments aren't the category. Rudiment di sini nggak masuk ke dalam kategori. Jadi rudiment itu apa sih? Saya udah banyak membahas tentang rudiment. Kalian coba cari aja di video saya ini, banyak banget, ada 1.800 video. Makanya saya udah bosan gitu buat video-video pelajaran. Ini video-videonya sebenarnya video-video 2 tahun yang lalu. Bukan 2 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu gitu. 5 tahun lalu, 8 tahun yang lalu saya upload ulang gitu di sini gitu. Oke. Aren't the category. Fills aren't the category. Grooves aren't the category. The categories, I had to zoom out and think of. Okay. Fills aren't the category. Grooves aren't the category. Fill in dan groove itu nggak masuk ke dalam kategori ini. Maksudnya fill, tadi kan dia bilang rudiment tuh nggak masuk di dalam hal ini ketika kita mikir untuk mengenakan sebuah lagu. Fill in dan groove juga nggak masuk dalam kategori ini. Nah fill in tuh apa? Saya udah jelaskan di salah satu video saya, cari aja. Groove itu apa juga groove itu sama dengan beat, ketukan gitu. Saya juga udah pernah jelaskan di salah satu video saya, cari aja gitu. Kalau kalian mau lebih detail, mau nanya-nanya sama saya, gabung aja di sini ya. Oke. Jadi supporter untuk bisa akses konten saya, oke? The categories, I had to zoom out and think of things in a more broad term. The categories, I had to zoom out and think of things in a more broad term. Untuk ini saya harus melihat dari perspektif yang lebih besar, gitu. Dari perspektif, jangan melihat dari sebagai seorang drummer gitu. Kadang kalau kita melihat
nyediain seorang drummer, kita mikir, wah ini kalau ini dibuat begini nih, wah asik nih. Tapi kalau sebagai orang awam yang dengerin gitu, coba kalian isi drum terus kalian untuk sebuah lagu nih, terus kalian isi drumnya, terus kalian dengerin ke orang awam gitu. Buat kalian mungkin sebagai drummer, wah ini keren banget, bla 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 bla, wah gue gila show off gue di situ, wah pamer skill segala macam. Tapi setelah kalian dengarkan ke orang awam, apaan sih ini drumnya nggak enak banget gitu. Dengarkan ke orang awam yang nggak ngerti musik, dia bisa ngerasain nggak, enak nih gitu. Itu maksudnya dia. Term, and that's what I'm going to give you guys today, which is what I call the 4-stage practice method. Dan itulah yang akan saya berikan kepada kalian hari ini. And that's what I'm going to give you guys today, which That's what I'm going to give you guys today, which That's what I'm gonna give apa sih tadi? that's what I'm going to give you guys today, That's what I'm gonna give to you guys today. which is what Yang mana? Dan itulah yang akan saya ajarkan atau sharingkan kepada kalian hari ini. Ajarkan aja ya, lebih Indonesia gitu. Lebih ajarkan kepada kalian hari ini, atau bagikan juga. Dan itulah yang akan saya bagikan kepada kalian hari ini. which is what I call the 4-stage practice method. What I call the is what Oke, yang saya beri nama, yang saya beri judul the 4-stage, call the 4-stage practice method. 4 tahapan latihan gitu. 4-stage Practice method. 4-stage practice method. 4 tahapan latihan, iya, 4 tahapan latihan. Oke, nah saya rasa sekian dulu karena udah 17 menit ya. Jadi saya nggak mau terlalu lama gitu. Jadi tiap video saya paling maksimal 17 menit gitu, dan kemudian saya sudahin, nanti besok lagi nanti kita akan sambung lagi. Oke, nah kalau buat kalian yang ingin belajar ya masuk aja di situ. Buat kalian yang mau nanya, ikut join membership saya tuh di Traktir. Ntar kalian bisa nanya-nanya apapun ada, bisa tanya-tanya. Di sini kalian kalau mau nanya-nanya saya nggak akan jawab ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.